Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera, nama budaya Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana berkat rahmat, hidayah dan taufik sehingga kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk menjalani aktivitas dan rutinitas kita, yaitu dalam program komunitas belajar atau Kombel. Salawat serta salam marilah tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Bapak dan Ibu, di sini saya mohon minta waktu sebentar untuk menyampaikan apa yang ada di kegiatan saya nanti ke depannya di sini. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, di sini ada tebak gambar. Coba Bapak Ibu amati di layar. Nah, belum mulai. Oh, nah, kita tebak gambar dulu. Gambar apakah nih? Singa. Sudah apa? Singa, Pak. Singa ya. Ada yang bingung, ada singa. Coba kita lihat. Harimau, Pak. Kue gambar anu pedus. Penguin itu. Iya. Panda. Nah, ini gambar kedua nih. Cuma ada Wah, kita. Nah, nih. Tebak gambar yang kedua yaitu nih. Coba. Oh, banteng, Pak, monyet. 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 Banteng, Pak, banteng. Banteng. Oke, kita lihat. Bisa lurus, Pak. Berapa? Iya. Bebek. Oke, siap. Nah, itu ice breaking kita. Nanti diharapkan dari ice breaking ini Bapak Ibu lebih menyala, lebih semangat. Iya, menyala bangku. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan terkait program yang sebelumnya sudah saya rancang di dalam Kombel kita, dalam komunitas belajar kita. Kemarin saya sudah membuat rancangan program tentang apa ini? Ntar dulu. Ya, rancangan pembelajaran PJOK berbasis project. Kalau PJOK itu kan, kalau P5-nya tema yang saya ambil, bangunlah jiwa dan raganya. Bersama KBS, Komunitas Belajar Sekolah, yang kita sudah sepakati yang diberi nama yaitu Nyong Kudu Bisa. Oke, ini rancangan. Dari rancangan ini sehingga saya membuat rencana tindak lanjut. Nah, di sini ada rencana tindak lanjut yang saya buat dari rancangan tadi. RTL atau rancangan tindak lanjut berbasis proyek PJOK, tema bangunlah jiwa dan raganya, bersama KBS, Komunitas Belajar Sekolah atau Kombel, yang kita beri nama Nyong Kudu Bisa. Nah, di sini saya beri judul Semi Seger. Coba digedein, Pak. Kurang besar ya? Oh iya, saya lupa, Pak. Nah, di situ saya beri nama Semi Seger, yang bisa atau kepanjangan dari Senam Kreasi Seni Gerak Kreatif. Sebelum kita jauh lebih lanjut, di sini saya akan menyediakan kuis singkat yang nanti akan Bapak Ibu isi dulu. Nah, saya share ya, Pak Buya. Teruskan kemana nih? Gimana Pak Putra, Pak Bu? Nah, oh belum. Mau lain kalongan ya, Bang. Kalongan apa ya? Salin teh ya.
Nah, di situ ada Google Doc. Silakan Bapak Ibu buka linknya. Di sini sebenarnya satu saya peta-petakan ya. Ada 4 soal, satu guru misalkan mengisi satu soal. Namun di sini kita tuh ada yang berhalangan untuk tidak hadir, maka boleh kita bagi, misal Pak Anto nomor 1, Pak Parti nomor 2 agar lebih cepat ya. Pak Suwartono nomor 3, Pak Bu Titik nomor 4, dan Bu Dwi ulangi nomor 1 lagi, Bu Sri nomor 2, dan Pak Tarom atau Pak Iput itu nomor 3. Nah di situ ada ya, buka link. Sudah bisa terbuka Pak ya? Sudah ya. Ada pertanyaan pemantik di situ yang nantinya memantik Bapak Ibu ke depannya dalam acara kita. Di situ ada Pak Yanto, di sini ada tab-tabnya sendiri, di sini Pak Anto, Pak Partio, dan Pak Suwartono. Silakan menyesuaikan di masing-masing tabnya. Pak Anto ada di tab ini. Pak Anto nomor 1 boleh, terserah. Pak Partio nomor 2 untuk menjawab soal nomor 2. Pak Suwartono menjawab soal nomor 3. Bu Titik menjawab soal nomor 4. Bisa dong? Bisa Pak, bisa. Nomor itu dulu. Bisa kan? Aku mau itu Pak. Ada. Pakai namanya siapa? Iya. Di Masa nggak bisa Pak? Coba ulang ya. Bagikan. Editor. Siapa yang bisa memiliki? Siapa Baru saja? melihat itu loh, sampingmu itu loh. Nah, Udah kan? editor coy. Oh. Kita hanya melihat. Astagfirullah, mohon maaf. Saya ulang, kirim ulang ya. Ya, yang tadi nggak bisa. Nggak bisa, belum diatur. Dah. Ya, yang kedua pakainya. Kita pakai link kedua Bapak Ibu. Nah, baru ini Pak. Link kedua Pak. bisa buka ya? Yang buka top. Link kedua, yang pertama itu belum Bisa ngisi. bisa diisi. Mungkin waktunya 1 menit cukup ya Pak Bu ya. Oh, belum masuk loh. Nih Pak Anto sudah mulai mengisi nih. Kelihatan di situ. Ajis. Ya, link yang kedua saya kirim Bu Titik. Belum, sinyal mungkin. Pak Partio belum. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah di sini sesi selanjutnya adalah menyampaikan apa pendapatnya masing-masing dari pertanyaan yang sudah disediakan. Mungkin diawali dari Pak Anto dulu ya. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Ajis. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang nomor pertama, nomor 1, yaitu bagaimana Anda dapat meningkatkan keterlibatan siswa yang kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Jawaban saya adalah menciptakan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Contohnya menggunakan game edukasi Worldwell dan Quizzes gitu contohnya. Karena setelah saya melakukan kegiatan ini, anak-anak yang tadinya kurang termotivasi, kurang bersemangat belajar, setelah saya menggunakan game edukasi ini, anak-anak terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu. Itu Pak Ajis yang nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut yang nomor 2 ya.
Silakan Pak Martia, sudah belum? Bu, barangkali dari ibunya sudah. Pak Martia nomor 2 ya? Pak Martia nomor 2. Ya, Bu Dwi. Ya, Bu Dwi. Mungkin Bu Dwi sudah siap. Bu Sri. Nah, Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kembali dari Pak Ajis, yaitu nomor 1, bagaimana Anda dapat meningkatkan keterlibatan siswa yang kurang termotivasi dalam kegiatan belajar. Saya sebagai guru fase A kelas 1, karena mereka masih masanya bermain, mungkin kalau untuk belajar secara fokus, hanya fokus belajar itu tidak mungkin. Jadi saya mengajak mereka dengan cara belajar sambil bermain supaya mereka termotivasi. Mungkin itu Pak Ajis jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi, sangat luar biasa ya. Atau juga lanjut ke Pak Partio ya, sudah siap ya? Ya, silakan Pak Partio. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk jawaban dari nomor 2, apa arti pembelajaran yang efektif menurut saya? Ya. Kalau belajar yang efektif menurut saya itu pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar bagi seluruh peserta didik, termasuk gaya belajar dan minat serta bakat anak itu sendiri. Tentunya sesuai dengan apa yang telah kita persiapkan lebih dulu, seperti kita mengerjakan menyampaikan suatu pembelajaran itu sesuai dengan modul ajar yang kita buat. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Partio, baik sekali. Untuk selanjutnya silakan siapa yang sudah siap? Bu Titik, barangkali Bu Sri atau Pak Iput boleh menyampaikan apa yang sudah menjadi pendapatnya. Bu Guru Sri sudah siap? Pak Anto, Pak Iput atau teman-teman yang lain boleh membantu. Iya Bu, udah ya, silakan. Terima kasih kepada Pak Ajis. Saya nomor 4 ya Pak ya? Nomor Ya, yang ya. Apakah menurut Anda keterlibatan orang tua dan warga sekolah berpengaruh pada motivasi belajar siswa? Jawabannya ya, sangat berpengaruh. Mohon perhatiannya ya Pak Bu. Keterlibatan orang tua dan warga sekolah sangatlah berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Karena orang tua dan warga sekolah sangat membantu dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Mereka memberikan perhatian, menyediakan sarana dan alat untuk belajar, dan juga bisa membantu dalam mengatur waktu belajar. Terima kasih. Tepuk tangannya irit banget ya. Terima kasih Bu Titik, luar biasa jawabannya dan itu sangat relevan sekali ya Bu Titik ya. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah diberikan dan alhamdulillah jawaban Bapak Ibu sangat baik sekali semuanya. Di sini saya melanjutkan kembali. Di sini program yang saya laksanakan dilatar belakangi oleh yang pertama pemikiran Ki Hajar Dewantara.
yaitu pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Yang kedua dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang. Yang ketiga dilatar belakangi oleh minat berolahraga peserta didik di sekolah saya tinggi, namun dalam kegiatan senam di hari Jumat semangat gerak dari peserta didik kurang. Faktornya diantaranya karakter tahuan, ketidaktahuan atau tidak hafal gerakan senam, bosan karena senam yang kurang menarik, atau energik, dan itu saja, tidak diperbarui secara berkala dan dalam waktu yang tepat. Yang selanjutnya senam kreasi yang sudah dimodifikasi sekreatif mungkin. Gerakannya dengan iringan musik yang energik dan sedang populer, sangat memberikan manfaat kesehatan pada tubuh karena secara fisiologis dapat mengaktifkan fungsi organ-organ tubuh dalam aktivitas gerak sehingga seseorang meningkat kebugarannya. Nah, jadi kegiatan yang saya laksanakan tuh dilatar belakangi oleh 4 poin tersebut. Lanjut, tujuan dari program yang saya laksanakan ada 4. Yang pertama, mengasah kreativitas dan keterampilan seni melalui kolaborasi gerakan senam yang diiringi musik atau ekspresi kreatif serta membangun kepemimpinan peserta didik. Dalam hal ini ada voice, choice, dan ownership. Tujuan yang kedua, menumbuhkan kerjasama, komunikasi, inovasi dalam kelompok dan meningkatkan semangat serta motivasi olahraga dalam menjaga kebugaran jasmani dan rohani peserta didik dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran jasmani melalui aktivitas senam serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang keempat, siswa mampu menciptakan dan mempresentasikan rangkaian gerak inovatif yang menggabungkan elemen pendidikan jasmani dengan seni gerak kreatif. Karakter building dalam kurung profil pelajar Pancasila. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, ini capaian yang diharapkan dari hasil setiap tujuan tadi. Yang pertama, membangun kepemimpinan murid. Ada 3 unsur, voice, choice, dan ownership. Voice itu nanti murid menyampaikan pendapat. Di situ nanti murid bisa menyampaikan pendapat. Choice, murid menentukan pilihan dan murid pun mempunyai hak untuk menentukan pilihan. Dan ownership, adanya rasa kepemilikan. Ada gangguan teknis. Nah, ownership. Ini cucuan sing apa seperti apa? Nah, adanya rasa kepemilikan. Jadi dengan adanya rasa kepemilikan ini nanti diharapkan siswa dapat lebih termotivasi lagi karena di situ siswa merasa lebih memiliki akan proyek yang mereka buat. Tujuan yang kedua dari capaian yang kedua dari tujuan yang saya buat tadi yaitu meningkatkan semangat serta motivasi olahraga dalam menjaga kebugaran jasmani dan rohani seluruh warga sekolah. Jadi cuma tidak hanya untuk siswa saja, tapi untuk seluruh warga sekolah. Setelah melakukan senam kreasi dengan menggunakan musik yang energik dan yang sedang populer, serta peserta didik dan seluruh warga sekolah dapat terangsang untuk selalu bergerak sepanjang hayat demi menjaga kebugaran jasmani dan rohani. Nah, di sini tugas daripada guru olahraga salah satunya yaitu bergerak dan menggerakkan, tidak hanya untuk peserta didik, namun untuk seluruh warga sekolah dan khususnya untuk diri saya sendiri. Capaian yang ketiga yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial.
Dalam hal ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta menerapkan budaya positif, gemar berolahraga dengan capaian sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat jiwa, merasa senang dan bahagia datang ke sekolah serta menerima kekurangan dan kelebihan diri dan temannya. Yang selanjutnya, karakter building profil pelajar Pancasila. Nah, fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan kegiatan olahraga tersebut murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Kegiatan yang ingin saya capai dari tujuan tadi. Lanjut, tujuan proyek. Nah, di sini ada tujuan proyek. Yang pertama, menciptakan senam kreasi yang dapat digunakan saat kegiatan senam setiap hari Jumat. Yang kedua, merangsang peserta didik untuk aktif dan kreatif, baik dalam gerak kerjasama maupun dalam berinovasi. Yang ketiga, menghasilkan sebuah karya. Nah, menghasilkan sebuah karya yang dapat, ini kan apa Pak? Yang ketiga, menghasilkan sebuah karya yang dapat menginspirasi banyak orang, baik melalui aktivitas bersama maupun melalui media sosial. Nah, di sini nanti harapan saya dalam proyek ini anak-anak kan mampu menciptakan sebuah kreasi atau inovasi, yaitu sebuah gerak senam yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui musik-musik yang lagi tren atau video yang bisa mereka cari di internet yang lagi tren. Harapannya yaitu dapat digunakan dalam kegiatan senam kita pada hari Jumat. Dan harapan kita nanti kedepannya melalui anak-anak membuat proyek ini dapat menghasilkan sebuah produk. Produk itu berupa video yang nantinya bisa diunggah di web sekolah kita, agar bisa menjadi contoh bagi sekolah lain gitu. Jadi video itu nanti diunggah melalui web sekolah kita, bisa YouTube atau yang lain, agar tujuannya yaitu bisa menjadi contoh sekolah lain. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Ada program ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 2 minggu atau 14 hari dengan alokasi waktu sebagai berikut. Hari 1 sampai hari 2, pembentukan kelompok, menentukan tema dan preset. Hari 3 sampai 9, desain gerakan dan latihan. Hari 10, demonstrasi dan pengambilan video. Ini cukup hanya 1 hari. Hari 11 sampai 13, pengeditan video. Hari 13, evaluasi. Dalam komunitas ini akan melibatkan guru lintas mapel, di antaranya guru PJOK sebagai mapel utama atau lokomotif. Lokomotif itu artinya bergerak, yang menggerakkan. Guru seni untuk kolaborasi untuk unsur seni. Jadi di sini melibatkan guru seni. Untuk SD kita kan tidak ada guru khusus untuk bidang seni, jadi dipegang atau diambil alih oleh guru kelasnya masing-masing. Jadi dalam hal ini nanti kedepannya ya guru kelas itulah yang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi yang ketiga, ahli TIK atau rekan sejawat, yang nantinya untuk dokumentasi atau publikasi. Jadi semua terlibat sebagai fasilitator maupun sebagai penilai proses. Oke, lanjut. Kapasitas yang dimiliki. Yang pertama, kepala sekolah, modal manusia. Di sini ada kepala sekolah, guru, peserta didik, warga sekolah, orang tua atau wali siswa, dan komite sekolah. Kapasitas yang kedua, ada modal fisik. Ada sarana prasarana, sound system, mikrofon, dan lapangan. Kapasitas yang ketiga, ada modal finansial. Nah, di sini nanti ada dana bos untuk mengadakan alat senam dan kebersihan sebagai sarana pendukung program. Misalkan itu dibutuhkan.
Kapasitas yang keempat ada modal sosial, kerjasama dan dukungan warga sekolah, kolaborasi atau kerjasama dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan meningkatkannya kesejahteraan jasmani siswa. Jadi tujuannya itu terfokus ke peserta didik, lebih umumnya ke kita semua. Modal kapasitas yang kelima ada modal lingkungan, fasilitas kesehatan yaitu puskesmas atau UKS. Nah, lanjut di sini ada rencana evaluasi. Evaluasi dapat berupa penyebaran survei. Penyebaran survei itu yang memuat refleksi dan umpan balik atau wawancara langsung. Jadi rencana evaluasi yang saya lakukan nanti bisa memuat refleksi, umpan balik atau wawancara secara langsung. Kemungkinan tantangan dalam hal ini yang kedepannya bisa dihadapi, yang mungkin kedepannya saya hadapi itu ada kemungkinan tantangan. Yang pertama cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, dalam kurung hujan, panas atau terik yang sangat melebihi kapasitas pada biasanya, jika tidak memungkinkan untuk pelaksanaan, bisa pindah hari pada minggu selanjutnya. Tantangan yang kedua, waktu latihan. Saat jam belajar efektif, maka latihan bisa dilaksanakan sepulang sekolah dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, referensi. Mencari sumber referensi online yang mungkin terkendala dengan sinyal, dapat mencari tempat yang dijangkau oleh sinyal yang mendukung. Nah, mudah-mudahan kemungkinan tantangan ketiga ini bisa kita atasi atau mungkin tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan, karena faktor itu bisa berubah-ubah, karena itu belum kita ketahui ataupun belum kita jalani, hanya kemungkinan tantangan yang terjadi. Untuk itu di sini mungkin kita bisa menyiapkan daripada apa solusi untuk menangani kemungkinan tantangan tersebut. Nah, di akhir saya ada puisi, Bapak Ibu. Naik perahu bersama nelayan, air tenang mengalir perlahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan keberkahan. Terima kasih. Ya. Itu pantun. Oke. Jadi gambaran besarnya dari apa yang saya presentasikan dalam kegiatan saya ini ke depannya, Bapak Ibu kira-kira sudah bisa memahami atau masih belum bisa memahami, ataupun kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi apa dari program saya persilakan. Paham. Ya, kalaupun ada yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Jadi program saya ini memanfaatkan komunitas belajar kita, yaitu Nyong Putu Pisang, yang alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, di sini saya membuat proyek khususnya untuk PCOK yang nantinya saya meminta kontribusi, meminta bantuan berupa kontribusi kepada pihak-pihak yang lain seperti guru bidang mata pelajaran seni ataupun ahli TIK di sini di komunitas kita ini. Di situ nanti, nah di sini kan saya kemarin sudah survei. Dari apa survei hasil yang saya lakukan itu, anak-anak kurang semangat dalam melaksanakan senam. Mungkin karena banyak faktor yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga di sini saya mencari alternatif lain agar kiranya anak-anak itu lebih termotivasi. Selain termotivasi, anak-anak juga berinovasi, membuat kreasi sebuah seni yang dipadu, kreasi berupa senam yang dipadukan oleh seni. Nah, di sini nanti keuntungan kita nggak cuma hanya bisa dilaksanakan untuk pada setiap hari Jumat, bisa juga di situ nanti kan kita ada web. Ahli TIK itulah yang berperan nanti mengunggah dokumentasi ke web kita, bisa untuk tutorial sekolah-sekolah lain ataupun mencari
konsumen seperti lek dan lain sebagainya, itu kan bisa menguntungkan sekolah kita juga. Di sisi lain misalkan nanti ada tamu undangan atau acara-acara khusus, di situ nanti juga bisa ditampilkan anak-anak itu. Nah, di sini saya minta mungkin pendapat atau umpan balik untuk kegiatan yang saya lakukan ini ke depannya. Untuk Ibu dan Bapak saya persilahkan kalaupun ada. Ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Mengenai hal ini, tentunya SD kita itu sangat memerlukan tentang apa yang telah Pak Ajis rencanakan atau buat, yang bertujuan apa tadi? Tujuan mengasah kreativitas dan keterampilan seni melalui kolaborasi gerakan senam. Ini dari tujuan yang pertama, ya, itu tujuannya sungguh baik, sangat baik menurut saya. Ya. Nah, karena tujuan yang baik ini perlu diwujudkan dengan baik juga, ya, agar sekolah kita itu memiliki ciri khas tersendiri. Kalau bisa mungkin dari senam itu, senam kreasi kita ciptakan sendiri gerakannya dengan musik yang modern, dipilih sendiri oleh Pak Ajis mungkin. Nah, nanti menjadi senam pokok di setiap hari Jumat. Ini mungkin akan baik. Nah, tentunya ini memerlukan banyak fasilitas atau dukungan dari masing-masing guru kelas maupun anak, baik anak kelas 1 sampai kelas 6. Tentunya mereka itu harus bisa. Ya, ini yang menjadi tugas dari guru olahraga untuk belajar apa itu, membantu setiap kelas belajar senam yang sudah dibuat bersama, sehingga nantinya akan terlihat setiap hari Jumat itu kompak senamnya, gerakannya rapi, tidak amburadul. Ini kira-kira seperti itu Pak Ajis. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Patiwas akan atas pendapat atau apa namanya itu, masukan, atas masukannya, dan itu sangat baik sekali, luar biasa untuk Pak Patio. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak atau Ibunya yang lain dari kegiatan yang akan nantinya saya laksanakan. Ini kegiatan masuk dalam proyek P5 ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menjadi referensi kalaupun ingin membuat kegiatan P5-nya, mungkin bisa untuk referensi. Maksud saya referensi di sini melibatkan komunitas belajar. Nah, di sini melibatkan komunitas belajar untuk kegiatan proyek. Mungkin ada tanggapan dari Ibunya? Kalaupun tidak ada, mungkin saya bisa mengakhiri. Sudah Bu ya? Tidak ada ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan daripada rancangan saya. Untuk itu di sini akan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.